Hari ini kita akan belajar tentang pecahan biasa dan campuran. Di sini Ibu ada contoh pecahan biasa yang sudah kita kenal sebelumnya ya. Pecahan biasa itu hanya terdiri dari pembilang yang atas dan penyebut yang bawah. Nah, ini contoh pecahan campuran anak-anak. Terdiri dari bilangan bulat ini, angka 2 ini bilangan bulat, dan pecahan biasa yang terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Ini contoh pecahan campurannya. Ada banyak ya anak-anak ya, nggak hanya ini saja, ini hanya contoh. Kemudian kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa ke campuran ya. Di sini Ibu ada contoh pecahan biasanya 11/9. Kita ubah ke campuran, ke pecahan campuran. Dengan cara kita bagi saja anak-anak. 11 dibagi 9, 1, sisanya diletakkan di atas, dan penyebutnya sama ya anak-anak ya. Sama caranya. Kita ubah 8/3 menjadi kepecahan campuran. 8 dibagi 3, 2, sisanya ditaruh di atas, kemudian penyebutnya sama ya. Kemudian kita akan belajar mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Di sini Ibu ada contoh pecahan campurannya 2/1/6. Bagaimana ya cara kita mengubah ke pecahan biasa? Caranya yaitu dengan kalian kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya 6 kali 2, 12. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan pembilangnya ya. 6 kali 2, 12, tambah 1, 13. Nah, kalian tulis di atas atau di pembilangnya 13. Kemudian penyebutnya sama ya anak-anak ya, nggak berubah ya. Nah ini, kemudian ada contoh lagi. 3/1/3 kita ubah ke pecahan biasa. Sama, 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. Kemudian penyebutnya sama. Kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama kita akan belajar penjumlahan pecahan. Di sini Ibu ada contoh 5/10 plus 3/10. Kalau ada soal pecahan biasa seperti ini, penjumlahan pecahan biasa, kalian lihat dulu penyebutnya. Kalau sudah sama langsung saja dijumlahkan ya. 5 tambah 3, 8. Karena penyebutnya sama langsung saja ditulis 10. Kalau penyebutnya berbeda, kalian harus samakan dulu ya. Kemudian di sini nomor 2 ada contoh penjumlahan pecahan campuran. Di sini ada 3/1/5 ditambah 3/1/6 sama dengan, nah kalau ada soal seperti ini, yang pertama kalian lakukan adalah ubahlah menjadi pecahan biasa. Caranya 5 kali 3 ditambah 1 sama dengan 3 kali 5, 15 tambah 1, 16 ya. Sama 6 kali 3 tambah 1, 19/6. Nah, kalau sudah, kalian lihat penyebutnya ternyata beda. Jadi kita samakan dulu dengan cara mencari kelipatan. Cari kelipatan 5 dan cari kelipatan 6 ya. Kita cari sampai yang ketemu yang sama. Ternyata ada 30, jadi kita buat penyebutnya menjadi 30 ya. Kalau sudah, caranya begini anak-anak. 30 dibagi 5 sama dengan 6, dikali 16 sama dengan 96. Sama, 30 dibagi 6 dikali 19, hasilnya 95. Ya, penyebutnya 30 tadi. Kemudian kalau sudah, kita langsung jumlahkan karena sudah sama penyebutnya. Jadi 191/30. Ini kalau yang diminta soal menjadi pecahan biasa. Kalau yang diminta diubah menjadi pecahan campuran, caranya 191 dibagi 30 sama dengan 6, sisanya 11, terus penyebutnya 30. Kita belajar tentang pengurangan pecahan ya. Contoh di sini 3/4 min 2/6. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian yang pertama lihat apa dulu adalah penyebutnya dulu. Kalian lihat sudah sama belum? Oh, ternyata berbeda. Kalau berbeda, cari apa dulu tadi anak-anak? Cari kelipatannya dulu.
kelipatan 4 dan kelipatan 6 ya. Kita cari sampai ada yang sama. Ternyata yang sama adalah 12. Langsung saja kita ubah penyebutnya menjadi 12. 12 dibagi 4 dikali 3 9. 12 dibagi 6 2 kali 2 4. Langsung saja kalau sudah sama penyebutnya kita kurangi, yaitu 5/12. Di sini Ibu ada contoh juga pecahan campuran, pengurangan pecahan campuran. Nah, yang pertama kita lihat di sini anak-anak, ternyata penyebutnya sama. Kalau cara cepatnya untuk penyebut yang sama, bilangan bulat dikurangi bilangan bulat. 6 kurangi 4 2. Terus 5 kurangi 2 3. Karena penyebutnya sama, langsung saja ditulis 23/7. Kalau cara biar kalian tidak bingung, kita ubah dulu ya anak-anak ya, menjadi pecahan biasa. Tadi sama caranya, 7 kali 6 tambah 5, 47/7. 7 kali 4 28 tambah 2 30/7. Kalau sudah begini, karena pecahannya sudah sama, karena penyebutnya sudah sama, langsung saja dikurangi. 47/7 min 30/7. 47 kurangi 30 17. Penyebutnya 7 ya. Ini kalau diminta pecahan biasa. Kalau diminta diubah menjadi pecahan campuran, caranya sama. 17 dibagi 7 sama dengan 2, sisa 3. Penyebutnya 7. Selanjutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan. Di sini Ibu punya contoh 7/12, 5/12, 9/12. Kita urutkan dari yang terkecil. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita lihat dulu penyebutnya ya anak-anak ya. Kita lihat ternyata penyebutnya sama semua ya. Ini penyebutnya 12. Kalau ada soal seperti ini, langsung saja, kalau sudah sama penyebutnya, langsung saja diurutkan sesuai yang diminta oleh soal dari yang terkecil. Berarti 5/12, 7/12, dan 9/12. Contoh kedua, Ibu punya setengah atau 1/2, 5/8, kemudian 3/4. Kita urutkan dari yang terbesar. Nah, sebelumnya kita lihat ternyata penyebutnya berbeda semua. Kita bisa mencari dengan kelipatan ya anak-anak ya. Kelipatan itu berkali-kali ya. Kita cari dari 2, 8, dan 4. Kelipatan dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalau kelipatan dari 4, 8, 12, dan seterusnya. Kelipatan dari 8, ada 8, 16, dan seterusnya. Kita cari sampai ada bilangan yang sama ya. Semuanya harus sama. Nah, kita lingkarin ya. Yang ternyata yang sama, yang pertama ada 8. Jadi kita pakai 8 ya anak-anak ya. Kemudian kita ubah semua penyebutnya yang beda ini, kita samakan dengan menjadi 8 ya. Setengah. Kemudian penyebutnya tulis dulu 8. Caranya begini, 8 dibagi 2, 4, dikali 1, 4. Nah, hasilnya ini. Kemudian 5/8 ya. Kita lihat 5/8. Karena penyebutnya sudah 8, sudah sama, jadi tidak perlu diubah ya. Kemudian yang terakhir 3/4. Kita ubah penyebutnya menjadi 8. Cara mudahnya begini anak-anak. 4 dikalikan berapa yang hasilnya 8? Ternyata dikalikan 2. Nah, kalau 4 dikalikan 2, atasnya juga dikalikan 2 anak-anak. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi langsung saja kita, karena sudah tahu, kita ubah menjadi 8 semua. Kita urutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar yaitu 6/8 nih, nomor 1. Dan yang kedua 5/8, yang ketiga 4/8. Nah, gini anak-anak ya.
Anak-anak, hari ini kita belajar matematika KD 3.2. Kita belajar untuk pembulatan pecahan desimal. Pembulatan pecahan desimal kelas 4 kita belajar nanti ke satuan terdekat dan ke persepuluhan terdekat. Yang pertama ke satuan terdekat. Kalau ke satuan terdekat kita lihat dulu soalnya. Jadi, misalnya di sini 6. Kuncinya kalau lebih dari 5 berarti naik, kalau kurang dari 5 hilang. Di sini 6. 6 itu lebih dari 5 sehingga depannya ditambah 1. Sehingga ini 3,3. Di sini kita lihat tadi kan 3. 3 itu kurang dari 5 sehingga hilang. Sehingga menjadi 3 bila dibulatkan ke satuan terdekat. Contoh yang lain ini 4,7. 7 itu lebih dari 5. Ya, sehingga kalau lebih dari 5 depannya ditambah 1 sehingga menjadi 5. Yang kedua, ke persepuluhan terdekat. Ke persepuluhan terdekat nanti berarti di belakang koma ada satu angka. Di sini contohnya 6. Ya, 6 itu lebih dari 5. Sehingga kalau lebih dari 5 depannya kita tambah 1 sehingga menjadi 3,3. Contoh yang lain ini 5. 5 berarti depannya ditambah 1 menjadi 8 sehingga 4,8. Contoh yang lain 2,21. Sehingga ini kan 1 ya. 1 itu di bawah 5 sehingga menjadi hilang sehingga menjadi 2,2. Itu anak-anak kita belajar tentang pembulatan pecahan desimal. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di sini Ibu punya contoh 3/5. Ubahlah pecahan 3/5 menjadi pecahan desimal. Ibu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebut menjadi 10 atau 100 atau 1000. Nah, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama ya, agar penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Di sini Ibu punya 3/5, kita ubah penyebutnya menjadi 10 ya. Dengan cara kita kalikan dengan bilangan yang sama besar. 5 kali 2, 10. Kalau penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya juga dikalikan 2 ya. Jadi 6/10. Nah, 6/10 ini kita bagi 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun ya. 3 dibagi 5. Ini cara yang termudah ya anak-anak ya. 3 dibagi 5. Kita pakai porogapet. 3 dibagi 5. Nah, karena 3 ini tidak bisa dibagi dengan 5, maka kita pinjam 0,1 ya, atau dikalikan 10 dengan syarat hasil bagi diberi koma langsung ya. Jadi tadi kita pinjam 0,1, kita letakkan 0, nah karena ini kita sudah punya 0, 30 dibagi 5, 6. 6 kali 5, 30. 30 kurang 30 sama dengan 0. Jadi hasil pembagian dari 3/5 adalah 0,6. Selanjutnya kita belajar untuk mengubah pecahan campuran ke desimal. Mengubah pecahan campuran ke desimal. Pecahan campuran kemarin sudah kita belajar seperti ini. Kalau seperti ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. 5/2 ya. Sebenarnya mengubah pecahan seperti ini ke desimal bisa memakai dua cara.
Bisa nanti dijadikan per 10, kalau bisa per 100, per 1000 dan lain sebagainya. Tinggal atasnya ini. Yang atas Bu Asih coba dijadikan per 10. Sehingga ini per 10, ini kali 5, atas kali 5. 5 kali 5 25. Sehingga 25 dibagi 10 ya, itu 2,5. Ini pecahan desimalnya seperti ini. Bisa dibuktikan dengan cara apa? Memakai porogapit pembagian. 25 dibagi 10. 2 dibagi 10 nggak bisa, caranya 0. 0 kali 10 itu 0. Dikurangi 2 turun 5. 25 dibagi 10 itu 2. 2 kali 10 itu 20. Masih ada sisa 5 ya anak-anak ya. Sisa 5 kita bagi 10 tidak bisa, kita tambahin 0, tapi di ini kita tambahin koma. 50 dibagi 10 berapa? 5. 5 kali 10 50, habis. Jadi sama ya anak-anak ya. Yang kedua, kita coba bila tidak bisa dijadikan per 10 dan lain sebagainya. 1 kali 3, 3 ditambah 2, 5. 5 per 3. Kalau seperti ini tidak bisa, kita mencari dijadikan 10, karena 10 dibagi 3 itu akan sisa. Sehingga ini salah satu caranya adalah memakai porogapit. 5 dibagi 3 ya. Di sini 5 dibagi 3 itu 1. 1 kali 3 itu 3. Ini masih sisa 2. 2 dibagi 3 kan tidak bisa, kita tambahin 0, tapi ini juga ditambahi koma. 20 dibagi 3 berapa? 6. 6 kali 3 berapa? 18. Akan sisa 2. 20 lagi, berarti otomatis 6 lagi. 6 kali 18 lagi, menjadi 2, dan seterusnya. Biasanya kalau tergantung permintaan, di belakang koma 1 angka atau 2 angka atau 3 angka. Kalau 2 angka sudah ini selesai. Selanjutnya kita belajar untuk mengubah pecahan desimal ke biasa. Contohnya di sini 0,5. Kalau menjadi pecahan biasa, kalau di belakang koma itu 1 angka, berarti per 10. Berarti ini 5 per 10. Bisa disederhanakan ya anak-anak ya. Kalau mau disederhanakan, ini dibagi 5, ini dibagi 5. Sehingga 5 dibagi 5 itu 1 per 2. Ini pecahan biasanya ini. Yang kedua 0,25. Kalau di belakang koma itu 2 angka, berarti per 100. Sehingga atas 25. Bisa disederhanakan ya anak-anak ya. Misalnya ini dibagi 25, ini dibagi 25. 25 dibagi 25 itu 1 per ini 4. Loh, Bu, kok tahu kok nganu dibagi 25 dari mana? Kita cari misalnya 25 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 25, sama bisa dibagi 5. Sedangkan 100 bisa dibagi 1 itu 100, bisa dibagi 2 itu 50, bisa dibagi 4 itu 25, bisa dibagi 5 itu 20. Ya anak-anak ya, itu caranya seperti itu. Sehingga kita cari yang sama angka berapa? Angka 1 dan angka 5, angka 25. Sehingga yang kita ambil adalah 25 dibagi 25. Contoh yang ketiga 0,150. Sehingga ini menjadi, kalau di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000. Per 1000. Ini 150. Karena atas dan bawah sama-sama punya 0, di sini pun dicoret 1, ini coret 1. Ya, sehingga tinggal 15 per 100. Kita cari dulu 15 itu bisa dibagi 1. Itu 15, bisa dibagi 3 itu 5. Sedangkan 100 tadi kita udah mencari ya. Itu 1, itu 100, kalau dibagi 2 itu 50, kalau dibagi 3 tidak bisa, 4, itu 25, dibagi 5 itu 20. Kita cari
yang sama, angka 1, angka 5, dah sampai angka 5. Berarti kita gunakan angka 5 ya. 15 dibagi 5 itu 3, 100 dibagi 5 itu 20, menjadi 3/20. Sudah yang paling kecil. Itu caranya. Selanjutnya kita belajar untuk mengubah pecahan desimal ke campuran. Ya, di sini pecahan desimalnya 1,5 sehingga kita ubah ke pecahan biasa dulu. 1,5 berarti di belakang koma ada satu angka, berarti per 10, berarti 15/10. 15 dibagi 10 itu 1, sisa 5/10. Itu menjadi pecahan campuran. Yang kedua, 2,25. Di belakang koma ada dua angka, berarti per 100. 225/100. Ya, anak-anak ya. Lah, 225 dibagi 100 itu 2, sisanya 25/100. Selanjutnya kita akan belajar matematika KD 3.2, yaitu melakukan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan desimal. Kita pelajari dulu penjumlahan pecahan desimal. Di sini Ibu punya contoh 0,7 ditambah 0,98 ya. Sebelumnya Ibu mau memberitahu bahwa penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal itu yang perlu kalian perhatikan adalah komanya ya. Letakkan komanya pada garis vertikal atau lurus. Nah, ini di sini Ibu Putri akan bahas penjumlahan pecahan desimal dulu. Caranya dengan penjumlahan bersusun ya. 0,7 ditambah 0,98. Bu, kenapa 7-nya nggak diletakkan di atas 8? Nah, kalian perhatikan ini komanya ya, anak-anak ya harus lurus. Harus sama ya. 0,7 tambah 0,98. Langsung saja kita jumlahkan. Turun 8, 7 tambah 9, 16, tambah taruh sini 1, menyimpan 1. Hasilnya 1,68. Contoh yang kedua, 2,71 ditambah 0,65 ya sama. Letakkan nolnya harus sama ya, posisinya harus sama. 1 tambah 5, 6, 7 tambah 6, 13 tambah 1, nyimpan 1, 2 tambah 1, 3, hasilnya 3,36. Selanjutnya kita belajar pengurangan pecahan desimal. Di sini Ibu ada contoh 0,82 dikurangi 0,47. Caranya dengan pengurangan bersusun ya. Ingat, letakkan komanya sama ya. Letaknya sama, harus sama. 0,82 dikurangi 0,47. 2 kurang 7 karena 2 tidak bisa dikurangi 7 maka pinjam 1. 12 dikurangi 7, 5. Tadi karena sudah kita pinjam jadi 7 ya. 7 kurang 4, 3. Kemudian turun 0, 0,35. Nomor 2, 4,9 dikurangi 0,33. 4,9 kurangi 0,33. Ingat ya, letak komanya harus sama ya. Karena di sini 0, langsung saja 10 kurang 3, 7. 8, tadi karena sudah dipinjam 1, 8 dikurangi 3 sama dengan 5. 4 kurangi 0, 4. Jadi hasilnya 4,57. Anak-anak,
Selanjutnya kita akan belajar masih KD 3.2, tetapi kita belajar mengubah pecahan ke bentuk persen ya. Mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Contohnya di sini 3/4. Kalau ke persen itu berarti ke per 100, pasti per 100 seperti ini. Ya. Lah, ini 4 jadi 100 itu kan kali 25. Sehingga kalau bawah dikali 25, atas juga kali 25. 3 kali 25 adalah 75. Sehingga menjadi 75%. Ini penulisan persen seperti ini ya anak-anak ya. Bisa juga dengan cara yang lain. Ya, bisa juga dengan cara yang lain. Di sini langsung 3/4 sehingga ditulis 3/4 kali 100%. Kalau seperti ini, yang dikalikan yang atas, 3 kali 100 itu 300, per ini 4-nya tetap, persen ya di sini tetap, sehingga 300 dibagi 4, memakai porogapit ya anak-anak ya, ingat ya, dan porogapit di kelas 3 sudah diajari, sehingga menjadi 75%, sama anak-anaknya. Walaupun caranya berbeda, tetapi sama. Ya, ini bisa digunakan kalau bisa langsung dikali berapa ketemu 100 pakai cara ini, tetapi mungkin ada soal yang tidak bisa langsung dikalikan dengan cara langsung kali 100% anak-anak. Halo anak-anak, kita akan belajar matematika KD 3.2 yaitu mengubah persen ke bentuk pecahan. Di sini Ibu ada 3 contoh ya. Contoh yang pertama, Ibu ada soal 50%. Nah, 50% ini diubah menjadi pecahan. Caranya, nah anak-anak, kalau ada persen ini sudah pasti penyebutnya adalah 100. Jadi langsung saja 50/100 ya. Kalau kita kecilkan, yang atas ini kita bagi 50, 50 bagi 50, 100 bagi 52 ya. Jadi pecahan biasa ini anak-anak. Kemudian ada 67%. Nah, kalau ada soal seperti ini, tadi sama ya, kalau persen itu selalu penyebutnya menjadi 100. Jadi langsung saja ditulis 67/100. Ini sudah kecil ya anak-anak ya, tidak bisa dibagi, jadi dibiarkan saja. Kemudian soal contoh nomor 3, 80% ya, sama 80/100. Nah, ini masih bisa kita kecilkan ya anak-anak ya. Kita bagi 20, 80 dibagi 20, 4, 100 dibagi 20, 5. Nah, ini sudah kecil, tidak bisa kita sederhanakan lagi. Selanjutnya, kita akan masih belajar KD 3.2. Kita belajar menggunakan persen dalam perhitungan. Contohnya, ibu membeli baju, mendapat potongan harga 50% dari baju seharga 200.000. Berapa uang yang harus dibayarkan ibu? Kalau itu soal cerita, maka kita memakai cara diketahui ibu membeli baju mendapat potongan 50%, baju seharga 200.000. Ditanyakan uang yang harus dibayarkan. Maka jawabnya adalah 50% itu sama saja 50/100 kali 200.000. Harganya kan 200.000. Lah, anak-anak kalau seperti ini ada dua cara ya. Cara yang pertama, misalnya kalau ada nolnya banyak seperti ini, kita simpan dulu nolnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nol. Kita kalikan saja yang depan, yang angka 5 dan 2. 5 kali 2 itu 10. Tadi menyimpan nolnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita beri tanda titik. 1, 2, 3. Titik, 1, 2, 3 titik. Terus masih per 100. Kalau seperti ini ya, kalau ada hubungannya dengan 00, di sini karena punya 0, atas punya 0, kita
sederhanakan. Ini dicoret 1, ini 1, ini dicoret 1, ini 1. Sehingga tinggal 1, nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 1, nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung dari belakang 1, 2, 3, sehingga hasilnya 100.000 ya. Jadi ibu harus membayar Rp 100.000. Itu anak-anak. Bisa juga dengan disederhanakan. Misalnya ini 50 per 100 kali 200.000. Langsung, pakai cara langsung. Ini ada 1, 2 nolnya, ini ada 2, 1, 2. Sehingga tinggal kita menyimpan 0, 1, 2, 3, 4. 5 kali 2 itu 10, tambahin 0, 4. 1, 2, 3, 4. Kita beri titik 1, 2, 3. Sama hasilnya anak-anak, ya kan? 100.000. Itu contoh soalnya, ada juga di LKS halaman 17. Selanjutnya kita belajar untuk hubungan pecahan desimal dengan persen. Yang pertama mengubah pecahan desimal ke persen. Contohnya di sini pecahan desimalnya 3,9, yaitu dengan cara mengalihkan 100% anak-anak. Dalam mengalihkan 100% ini ada dua cara ya. Cara yang pertama, kalau mengalihkan dikalikan itu misalnya ini kan nolnya 2. Lah komanya nanti akan berpindah ya. Berpindah ini misalnya 3,9 ya, komanya di sini dikalikan 100 itu akan berpindah 1, 2. Sehingga ini hilang. Ini karena masih ada satu tempat berarti dikasih 0. Sehingga menjadi 390%. Kalau nolnya 3 berarti nanti pindah ke belakang 3 kali. Ya, nah tergantung soalnya. Cara yang lain bisa dengan cara mengalihkan ke bawah. 9 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. 9 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. 9 kali 1, 9, 3 kali 1, 3. Kita jumlahkan 0, 0, 9, 3. Kita lihat di belakang koma ada berapa angka? 1 angka, berarti 1 angka di sini. Kalau di belakang koma itu 0, anggap saja yang kita tulis ini yang di itu. Sama saja hasilnya. Yang kedua, mengubah persen ke bentuk pecahan. Di sini 25%. 25% itu sama saja 25 per 100. Kalau 25 per 100 itu kalau per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. Sehingga ini menjadi 0,25. Kalau per 100 di belakang koma 2 angka. Kalau per 10 di belakang koma 1 angka. Cara yang lain atau contoh yang lain di sini 3,1 persen menjadi 3,1 per 100. Kalau per itu akan kebalikan dengan yang dikali anak-anak. Kalau dikali itu tadi kan ke belakang ya. Ini 3,1. Kalau tadi dikali tadi kan gesernya ke sana, ke kanan. Kalau dibagi itu gesernya ke kiri. Ini kan per 100, berarti nolnya ada 2. Tinggal geser 1, 2. Sehingga ini koma yang di sini hilang. Di sini tinggal kasih 0, di sini 0. Yang depan sendiri koma yang dipakai. Sehingga menjadi 0,03. Ya. Maaf, satunya ketinggalan. 0,031. Itu caranya.